Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tergiur upah, seorang penjaga tambak di Tarakan nekat menjadi kurir 5 kg sabu-sabu. Diduga akibat korsleting listrik, 6 tempat usaha di Samarinda terbakar. Petani di Kabupaten Berau disiapkan asuransi hingga jutaan rupiah sebagai pengganti kerugian jika gagal panen. BNNP Kaltim akan meningkatkan kinerjanya di tahun 2024. Ini dilakukan seiring pemindahan ibu kota negara ke Sepaku Penajam Pasir Utara. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memiskinkan para bandar narkoba yang mereka tangkap. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BNNP Kaltim, Brigjen Pol Edi Mustofa Rabu siang. Edi Mustofa mencatat sudah 2 bandar narkoba yang dimiskinkan. Pasal yang diterapkan terhadap tersangka adalah pasal pencucian uang. Ia menyebut perkara narkoba di sepanjang tahun 2023 sudah jauh menurun dibanding sebelumnya. Kondisi ini diharapkan kembali terjadi di tahun 2024. Damai selalu menyertai kita serta sukacita. Amin. Ya, Covid tahun 2000 memiskinkan bandar dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, disinilah yang paling besar nilainya, karena kita memiskinkan para bandar ini. Ya, jadi rekeningnya kita sita, rumahnya kita sita, dan kendaraannya pun kita sita. Oke, ada berapa yang sudah kena TPPU ini, Pak? TPPU kami ada dua ya, tahun 2018, tapi selesainya juga tahun ini ya, kebetulan saya dari reserse makanya saya genjot, dan kemarin alhamdulillah karena pelakunya ini orang Samarinda, jadi tidak terlalu berat. Dan pada waktu yang Agar penyebaran narkoba bisa terus ditekan, BNNP membutuhkan dukungan masyarakat melalui informasi yang diberikan kepada petugas. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dia masih bisa komunikasi keluar. Media. Pertama-tama Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan Asisten Tata Relawan kemanusiaan di Balikpapan mendapat bantuan peralatan tanggap bencana. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kaltim di kantor BPBD Balikpapan Rabu siang. Ketua Relawan Katana Gunung Samarinda Suripno menyatakan, bantuan yang diterima berupa kasur lipat, selimut, mesin lampu termasuk gergaji mesin. Peralatan tersebut sangat dibutuhkan guna memudahkan relawan saat beraktivitas di lapangan. Komitmen kita bersama untuk selalu peduli terhadap Kota Balikpapan, terkhusus dari Provinsi Kalimantan Timur, sudah memberikan tambah kepada relawan kita untuk betul-betul. Bantuan yang diberikan, yaitu kelihatannya memang terima kasih signifikan sekali. Kalau dalam keadaan darurat seperti palbet, selimut, dan ada beberapa makanan yang siap saji. Ini suatu hal yang sangat kita siapkan sebelum kejadian ini bagus sekali. Daripada sudah terjadi baru ada bantuan. Jadi kita sebagai pemegang amanah, kita juga harus kita jaga bagaimana peralatan ini atau bantuan-bantuan peralatan kita simpan sesuai dengan aturan SOP-nya gitu. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agustianur menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah kota. Ia pun menegaskan seluruh peralatan yang diserahkan ini sepenuhnya diberikan kepada relawan. Ada air. Siram dulu.
Selimut 300, ya. Kasur lipat 94, bantal guling 300, velvet 300, ya. Velvet itu yang tempat tidur berlipat itu ya. Kemudian chainsaw ada 6 unit, kemudian generator Sapolet ini yang ini lampu multifungsi nih Pak. Ini kalau kebakaran, banjir, ketika listrik mati sangat berfungsi nih. Ini diberikan kepada relawan, bukan kepada BPBD, kepada relawan. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan Asisten Tata Pemerintahan. BPBD Kaltim berharap peralatan yang telah diberikan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal agar para relawan tidak lagi kesulitan saat mengikuti kegiatan tanggap bencana. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama. Petani di Kabupaten Berau kini tidak lagi perlu cemas oleh ancaman gagal panen. Ini setelah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mengembangkan program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Meski asuransi ini menguntungkan, namun Dinas Pertanian Berau mengaku belum menerima pendaftaran dari petani. Bahkan pembayaran premi yang sudah diberi potongan Rp36.000 dari total Rp180.000 juga belum direspons atau ditanggapi. Subkoordinator Usaha, Promosi, dan Pemasaran Pertanian menyebut, premi ini untuk memudahkan petani mengajukan klaim hingga Rp6 juta per hektarnya jika mengalami gagal panen dalam satu musim tanam. AUTP itu adalah asuransi usaha tanaman padi. Nah, di sini ada dua juga untuk asuransi usaha tanaman asuransi usaha untuk ternak ada juga di sini. Itu ada yang sudah berjalan itu ternak. Kalau yang tanaman padi itu kami sudah sosialisasikan, namun entah kenapa teman-teman petani ini berapa kali kami sosialisasikan kurang juga. Belum ada ya, untuk membayar. Dia ada subsidi. Mereka itu mendapatkan subsidi sudah, jadi mereka hanya membayar 36.000 yang seharusnya 180.000. Jadi asuransi itu mendapatkan subsidi sebanyak 80%. 80%. Oke. Besarannya berapa itu Pak? Kalau besarannya itu 6 juta. 6 juta. Yang dapat diklaim. Per satu per hektar per musim tanam. Untuk mendapatkan asuransi pertanian, petani bisa langsung mendaftar ke penyuluhnya di masing-masing kecamatan dengan melampirkan dokumen diri dan keterangan usaha tani. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.